Selamat pagi Bu Jun. Selamat pagi Bu Nur. Selamat datang di Kawan Satu. Terima kasih. Bagaimana Bu Nur kabarnya, sehat? Sehat Bu Nur. Ngobrol-ngobrol ini Bu Nur, kemarin itu saya pulang dari BPMP ya. Terus buka laptop tuh saya ingat chattingan Bu Nur, katanya kok pengen saya daripada saya pengen ngobrol. Apa yang mau direfleksikan Bu? Monggo kita ceritakan, kita sharing bersama. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk bisa mengingatkan sharing saya. Ya, Bu. Saya selaku kepala sekolah itu tentunya punya mimpi. Iya. Nah, mimpi itu sebisa mungkin ya diwujudkan. Kalau diwujudkan itu rasa hati itu plong gitu. Oke. Nah, ketika bermimpi itu kan kalau sendirian kelihatannya kok agak bagaimana gitu. Nah, karena penjenengan pengawas saya, otomatis penjenengan tahu persis sekolahan saya, apakah nanti mimpi saya itu terlalu tinggi. Nah, apabila terlalu tinggi, saya juga penasarannya itu sehingga mimpi saya itu bisa terlaksana sesuai kondisi saja. Karena kalau bermimpi itu ekspektasinya harus tinggi. Iya, betul. Tapi ketika setelah ekspektasi akan kita jalankan di lapangan, tentunya kan ada kendala-kendala Bu. Contohnya gini Bu, saya selaku kepala sekolah itu kan mempunyai tugas sebagai edukator atau pendidik. Nah, dalam hal ini saya harus mendampingi Bapak Ibu guru dalam membuat program, baik program pembelajaran, program evaluasi atau program setelah hasil evaluasi. Oke. Ketika penyusunan program itu pasti akan saya jalankan ketika liburan. Misalnya Bu, semester 1 otomatis liburan untuk di bulan Juni dan Juli. Kemudian untuk semester 2 ini insya Allah akan saya lakukan di liburan di bulan Desember ini. Nah, ketika kita menyusun program itu kan tentunya saya harus mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru sesuai kemampuan Bapak Ibu guru, sesuai kondisi sekolah, sesuai kondisi murid. Nah, ketika menyusun program itu pastinya kami selaku kepala sekolah dan guru kan membuat program itu yang idealis ya. Iya. Harus idealis. Kemudian program-program itu kan kami buat bersama. Setelah itu kita mufakat hasilnya seperti apa, itulah hasil musyawarah kita. Ternyata pengalaman saya di semester 1 itu programnya sudah bagus. Kemudian pendampingannya saya sebagai kepala sekolah ya sudah. Namun setelah di lapangan kan tidak semua guru itu antusiasnya sama. Ada yang memang mungkin kemampuannya atau mungkin karena ada saat itu kendala sesuatu. Sehingga mau tidak mau kami kan juga harus sharing lagi bagaimana agar program yang kami buat itu bisa terlaksana. Ya, kalau hal itu saya lakukan, itu sebaiknya apa yang saya lakukan ketika saya itu memaklumi guru karena kondisi, mungkin karena sakit, mungkin karena ada kerepotan lain, sehingga program-program itu tetap berjalan. Betul Ibu? Dengan program Bu Nur tadi ya? Ya. Oke Bu Nur. Tentunya Bu Nur selaku kepala SD Kabupaten 1 itu punya mimpi-mimpi ya. Pasti itu tidak hanya Bu Nur, hampir semua itu mesti punya mimpi, termasuk Bapak Ibu guru kan. Saya tadi melihat yang diutarakan Bu Nur, yang Bu Nur refleksikan itu Bu Nur memiliki mimpi yang harus dicapai bersama-sama. Nanti Bapak Ibu guru itu untuk mimpi bersama dalam kondisi terjaga ya sangat bagus, luar biasa. Mimpi tentunya harus ekspektasinya tinggi dan idealis. Nah, kalau boleh saya tangkap, tadi Bu Nur itu mimpinya adalah guru sudah mampu menyusun perencanaan pembelajaran di waktu liburan ya Bu ya. Ini kita berada di penghujung semester 1 kan Bu.
berarti perencanaan sudah direncanakan, sudah berjalan dan tahapan evaluasi. Nah, Gubernur juga merencanakan untuk semester 2 nanti di bulan Desember teman-teman menyusun program pembelajaran di liburan awal semester untuk dilaksanakan di semester 2. Nah, ini Bu, untuk tadi Gubernur sampaikan juga bahwa program Bapak Ibu sudah punya semua lengkap ya. Tentunya Bapak Ibu guru itu ketika menyusun program sesuai dengan kelasnya yang diampu fase A, B, C begitu, meliputi program semester ya, program tahunan, terlebih utama lagi modul ya Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan kalau perencanaan teman-teman itu sudah oke ya masalah. Nah, yang perlu direfleksikan adalah ketika mengimplementasikan di lapangan. Gubernur mendapati bahwa guru itu antusiasnya berbeda ya. Semangatnya sudah tidak sesuai dengan perencanaannya lagi begitu nggih. Ada yang mengajar sintaknya sesuai dengan perencanaan. Mungkin ada juga yang perencanaan dibuat ya sudah perencanaan, prakteknya di lapangan ya sesuai apa yang diingat guru. Kalau boleh saya mengartikan bahwa masih ada guru yang melaksanakan atau implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan. Betul begitu Bu? Nah, sekarang Bu, saya mohon untuk Gubernur diperjelas ya implementasi di lapangan guru yang prakteknya tidak sesuai atau antusiasnya kurang itu contohnya seperti apa Bu? Coba Gubernur jelaskan. Terima kasih Bu. Kan saya misalnya mau mengajar itu hari 3 dari program itu sudah ada pendampingan. Ketika sudah masuk, guru itu sudah mempunyai jurnal untuk 3 hari ke depan. Ya. Jadi sebelum ketika masuk itu sudah pendampingan. Jadi ketika guru mau mengajar itu kan berarti sudah ada modulnya, sudah ada RKPD anaknya, sudah ada medianya. Walaupun nanti untuk setelah masuk itu media atau cara mengajarnya, metodenya itu dikomunikasikan dengan siswanya. Nah, ketika sudah ada modulnya tinggal melaksanakan, begitu hari-harinya mau dilaksanakan ditanya medianya mana. Oh, mungkin ada sesuatu hal yang belum disediakan. Sehingga dalam hal itu kan kemudian diganti media yang ada di sekolah. Dan kemudian ketika menyampaikan itu kan harus menyenangkan. Nah, ketika medianya tidak sesuai yang diharapkan kan otomatis menyenangkan anaknya, kreativitas anaknya kan tidak sesuai gitu. Iya betul. Gubernur adakah standar untuk implementasi perencanaan yang sesuai itu? Pedoman penilaiannya Gubernur tolak ukurnya untuk membandingkan bahwa guru A itu capainya sudah 90%, guru B kok belum. Penyebabnya apa tuh? Ada standarnya ada Gubernur untuk melakukan penilaian itu, pengamatan dalam pendampingan? Ada Bu. Ada ya. Jadi ketika anaknya itu diikut dalam kegiatan belajar mengajar, anaknya antusias, kemudian merespon dengan guru dan tidak ada yang banyak keluar. Biasanya kalau anak yang banyak keluar itu kan gurunya mengajar kurang menyaksikan atau materi pembelajarannya terlalu sulit mungkin. Nah, ketika gurunya sudah itu misalnya ada kesulitan bisa mengantisipasi, bisa mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya berhasil. Nah, ketika di lapangan kok tidak ada kesulitan tapi tidak bisa mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan, berarti perlu ada pendampingan yang lebih lanjut. Bagus itu Gubernur, hebat sekali ya. Jadi masing-masing guru setelah semua perencanaan sudah dilaksanakan, tentunya Gubernur juga punya lembar amatan ya tentang perencanaan program mereka seperti apa, silabusnya bagaimana, kemudian modulnya itu seperti apa, itu sudah luar biasa. Nah, ketika Gubernur tentang lembar amatan dari perencanaan itu kemudian diimplementasikan di kelas, tentunya Gubernur juga punya dong catatan-catatan atau lembar amatan sendiri ya. Nah, ketika Gubernur melakukan pendampingan atau supervisi di kelas,
pada saat guru mengajar dengan perencanaan yang baik itu tentu guru sudah melakukan. Nah, dari teman-teman guru yang melaksanakan implementasinya kok tidak sesuai dengan persiapan, itu apa yang guru lakukan? Kan setiap hari Bapak Ibu guru itu kan berdampingan dengan saya. Ya. Ada jadwalnya kan ketika kelas rendah ada kelasnya ada pembelajaran bahasa olahraga atau agama, itu gurunya yang berdampingan. Ketika kelas rendah sudah pulang baru pendampingan. Jadi nanti kelas tingginya di akhir yang tidak ada pembelajaran agama atau olahraga. Otomatis setiap hari ketemu Bu. Nah ketika ketemu saya tanya, Bapak tadi ketika mengajar adakah kesulitan? Kemudian apa yang dirasakan? Bagian pembelajaran yang mana yang menyenangkan? Kemudian ketika sulit itu apa yang rencana penjenengan selanjutnya apa? Sehingga dari face to face tadi, empat mata dan cara dari hati ke hati, nanti beliaunya sendiri yang mengungkapkan, oh ya Bu, kesalahan saya tadi di sini, besok kesalahan saya di sini, kemudian besok saya akan melakukan seperti ini, bagaimana. Jadi ada komunikasi yang baik antara kami berdua. Iya, sangat luar biasa nih Bu. Jadi dari pelaksanaan perencanaan itu Guru sudah punya lembar amatan sendiri yang tentunya sesuai dengan kesepakatan guru juga ya. Nanti lembar amatan seperti ini berarti Bapak Ibu dalam mempraktekkan pembelajaran harus begini, sintaknya harus begini, closingnya harus begini. Nah, ketika harapannya sudah disampaikan guru sebagai mimpi, tadi bagian dari mimpi itu kok tidak dilaksanakan, berarti guru sudah memberikan kesempatan pada guru untuk merefleksi ya. Konfirmasi namanya, konfirmasi. Bapak Ibu, ini tadi Bapak Ibu lupa atau bagaimana, kesulitannya di mana kok seperti ini hasilnya. Itu sangat luar biasa guru. Jadi guru itu diberi kesempatan, ruang dan waktu untuk menyampaikan kendalanya yang dihadapi anak. Kok tadi sepertinya kok mengajarnya tidak fokus, kenapa kan begitu. Nah, guru sudah memberikan ruang untuk konfirmasi. Harapannya nanti guru paham untuk kelasnya bagaimana. Nah, sekarang begini Bu Nur, dari Bapak Ibu guru di sini kan ada berapa guru? 9 guru ya. Dari 9 guru itu nanti mungkin di awal semester 2 ya Bu Nur ya. Ketika implementasi, Bu Nur sudah menyiapkan amatannya, tentunya harapannya lebih baik dari yang kemarin dipraktekkan. Nah, seandainya nanti guru yang kemarin sudah bagus, prakteknya semakin bagus, kemudian ada guru yang tadi Guru sampaikan kemarin prakteknya tidak sesuai dengan perencanaan, kemudian sudah tatap muka secara personal begitu, sehingga kendala-kendala sudah bisa kita akomodir. Nah, ketika nanti dipraktekkan harapannya Bu Nur bagaimana di semester 2 nanti Bu? Di semester 2 nanti harapan saya itu bahwa Bapak Ibu guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar sudah sesuai dengan rencana. Misalkan tidak sesuai dengan rencana bisa mengatasi, yang penting tujuannya berhasil dan kegiatan belajar mengajarnya menyenangkan, sehingga anak-anak itu pulang bisa membawa ilmu yang bisa diceritakan ke orang tuanya. Biasanya kan orang tua tadi sekolah di sana diajarin, oh saya diajari perkalian, coba bisa atau tidak. Jadi orang tua juga senang. Ketika ditanya kesulitannya, tapi pelajaran apa? Perkalian lah, bagaimana saya tidak bisa lah. Semoga dengan jawaban anak itu nanti juga orang tua mau membantu. Sangat luar biasa itu. Ya, tadi tahapan awal Guru punya mimpi, bahwa Guru punya perencanaan, kemudian implementasinya juga sudah rencana, evaluasinya, sehingga anak itu benar-benar mendapatkan layanan yang menggembirakan. Belajar bisa berpusat pada siswa, anak gembira, ceria. Oke, itu yang Guru refleksikan, saya kira sangat bagus ya. Mimpi Guru tidak sendirian itu, mimpinya bersama Bapak Ibu guru, termasuk guru olahraga, guru PA dan yang lainnya ya. Disamakan persepsinya sehingga mimpi bersama itu bisa dicapai, di mana Bapak Ibu guru di Kawan 1 nanti dalam dampingan Bu Nur, Bu
bisa menyusun perencanaan yang bagus, bisa diimplementasikan di kelas sesuai dengan harapan, yang berdiferensiasi tentunya. Kemudian teman-teman guru juga bisa mengevaluasi diri ketika saya mempraktekkan pembelajaran kekurangan saya di mana, sehingga diberi waktu untuk konfirmasi. Oh, kekurangan saya ini Bu, kemarin saya lupa. Oh iya Bu, saya kok kurang belajar, saya mungkin mengajarnya masih sepaneng ya, kurang membangkitkan keceriaan. Semoga nanti semester 2 semua mimpi itu bisa terwujud, sehingga untuk pembelajaran semester berikutnya di SDK 01 itu bisa tercipta pembelajaran yang menyenangkan, tentunya sesuai dengan pencapaian. Oke, Bu Nur, namanya percakapan kita cukup ya. Nanti di semester 2 kabari saya lagi bagaimana hasilnya, agar nanti Bu Nur bisa menentukan tahapan semester berikutnya itu saya harus bagaimana, apakah perlu teman-teman guru nanti kita IKT-kan atau bagaimana. Tetap semangat ya Bu Nur ya. Monggo, mimpi tetap harus bermimpi, tetap harus diraih. Jangan lupa mimpi diraih bersama-sama. Terima kasih sekali waktunya. Sehat selalu.